Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Hibatullah dengan NIM 2410505054. Di sini saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM akhir 49. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Yuto Mitrija Anjaya dengan NIM 2410505052. Di sini saya berperan sebagai narasumber. Saya Lantri Nurbianto dari Radiologi. NIM akhir saya 57. Saya Nusir Nugroho dengan NIM akhir 55. Saya sebagai narasumber. Ya, kita mulai pembincangan kecil-kecil pada hari ini. Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas sedikit tentang COVID-19 4 tahun atau 3 tahun terakhir di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang COVID kemarin? Ya, cukup menyedihkan sih. Dari berbagai aspek sudah terganggu, dari ekonomi, kesehatan yang paling tragis. Mulai dari dunia, Indonesia. Sebenarnya COVID itu awalnya itu dari provinsi Guangdong di Wuhan ya, di Cina ya. Ada yang bilang COVID itu diakibatkan oleh seseorang yang memakan kelelawar. Terus ada yang bilang karena kebocoran penelitian di kota Wuhan tersebut. Kalau menurut Katowi gimana? Kurang lebih sih sama beliau. Soalnya apalagi yang terganggu di sini tuh yang paling berasa sih ekonomi. Ekonomi di sini tuh pas corona itu udah parah banget tuh. Sepertinya sini kita punya kasus contoh nyata yang terpapar sama corona. Silahkan Mas Latif. Tapi sebelumnya dulu nih, kalian itu percaya nggak sih bahwa COVID itu ada? Percaya. Percaya. Karena memakan Banyak banyak orang korban jiwa, jiwa terutamanya. Sampai meninggal. Sampai ada vaksin COVID-19. Dan Itu itu yang- ada yang bilang bahwa vaksin itu bahwa penyebab COVID juga itu. Tapi benar atau enggak? Kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih, saya ngikuti dari WHO saja. Kalau kata WHO, vaksin itu asal muasalnya belum ditemukan. Itu pun di kota Wuhan, Cina pun itu hanya bohong saja. Gak tahu ya kalau di Amerika. Nah, saya pernah dengar nih, katanya ada konspirasi bahwa sebelum COVID itu udah ada simulasi karantina ya. Kayak apa istilahnya? Simulasi Simulasi sebelum COVID-19 kan 2019, simulasi 2017 kan? ya, itu. Gimana menurut Anda? Oh, maksud kata itu COVID itu buat-buatan atau settingan ya? Nah, itu bukan kataku yang aku pernah dengar di podcast gitu. Saya juga pernah dengar sih. Itu iya, konspirasi Epstein ya. Ada yang bilang Einstein, ada yang bilang Bill Gates, hingga Elon Musk. Buset, parah. Karena itu ngaruhnya ke ekonomi mereka. Yang rendah makin rendah, yang udah kaya udah tinggi makin tinggi. Iya, betul sekali Bang Kawin. Terus gimana selanjutnya ketika teman-teman kan telah terjadi lockdown pada masa COVID kemarin, aktivitas teman-teman sekalian itu apakah pekerjaannya sangat terganggu atau gimana? Seru sih. Kalau kami Seru ya. Karena dulu itu kan kita kan masih kecil, jadi main game terus di rumah. Tapi saya enggak, beda saya. Kalau saya pas SMP itu kan COVID itu SMP mau naik SMA. Saya itu kan dulunya mondok ya. Jadi di pondok itu lockdown juga, nggak boleh ada orang luar masuk ke pondok. Jadi saya di pondok aman, banyak liburnya, jadi enak lah. Tapi di pondokku itu banyak yang kayak pernah COVID gitu. Oh, nggak ada karena dikarenakan nggak ada orang luar yang
dilarang masuk ya ke dalam. Jadi Jangan kalau tahu. tahu minum. Bahkan tapi kan di pondok biasa kan di antara apa? Warga. Kenalin sesuatu Nggak, keluarga. nggak ada. Oh, dilarang. Ya nggak ada gitu. Jadi di pondok nggak boleh ada yang menjenguk gitu. Ya udah. Jadi aman semua lah di situ. Atas izin Allah, karunia Allah, alhamdulillah. Kalau Bang Toli gimana Bang Toli? Aktivitas saya lumayan terganggu di sekolahnya sih, apalagi dulu pas SMP ya, kelas 2, banyak kelas 2. Dulu tuh aktivitasnya lumayan terganggu, pasti sekolahnya itu pasti online soalnya. Cuman kalau untuk daerah saya kayaknya masih aman, termasuk daerah aman. Soalnya masih bisa. Apa maksudnya? Jauh ya dari kayak penerbangan itu masih lancar aja kan ke Tapi Lombok. kan Kalau kelompok itu penerbangan itu udah nggak lancar. Cuman kalau daerah saya itu yang berjangkit itu kayak cuman jarang kedengar cerita yang itu. Jadi kalau sekitaran kecamatan itu masih bisa lah keliling-keliling. Nah, pokoknya Lombok itu bule banyak. Ya masuk banyak, cuman kayaknya di tempat saya nggak terlalu. Soalnya bukan tempat wisata gitu tempat saya. Nggak ada. Cuman agak jauh dari tempat wisata ya. Jadi jarang ada penghuni di situ. Paling cuma lewat. Selanjutnya, Kalau Mas Latif gimana? Waktu COVID Mas lockdown. di rumah aja sih. Nggak mau ngapain. Artinya dulu juga 2 minggu. Tapi dapat paketan lagi. Apa pengeluaran? Iya, dari Dapat pemerintah. dari pemerintahan. Emang iya? Iya. iya, pasti ada itu. Apalagi buat yang masih sekolah-sekolah Iya. pasti ada. Sekolah dapat. Saya ada di pondok tahu. Tahu ya? Yang penting ya yang jelas mah ini dapat dari rumah sakit kami. Apa? Dapat sekolah gratis. Oh, sekolah gratis. Karena orang tua saya di garda depan COVID. Hmm. Babe sih babe, kalau ibu enggak jadi garda depan. Dapat apa beasiswa, terus uang saku itu 5 juta kayaknya. Itu pencapaian besar saya waktu sekolah, pegang 5 juta itu nah. Dapat dari rumah Oh, orang tuanya perawat ya di mana? Rumah sakit mana? Iya, di saat itu kebetulan. Terus saya nggak takut sih, sabar sedih waktu itu. Sungguh pekerjaan yang menguji lah, yang Iya. mulia lah. Pekerjaan di rumah sakit itu. Makanya saya terinspirasi untuk kerja di rumah sakit. Saya sih pengen jadinya ya radiographer ya. Kalau Mas Eto, dokter mungkin, dokter spesialis radiologi. saya nggak kuat mas. Siapa tahu beda ya kurang. Terus dari lulus di 4 Ya, tapi dokter sudah selesai. amin. Amin. Semoga lah. Kuat mas. Kalau Mas Eto, aktivitasnya apa? Ya, waktu COVID, waktu Ya, COVID. waktu Lockdown itu gimana? 6 tahun, 6 tahun terakhir. Ya sama seperti kalian sih. Sekolahnya terganggu terus di rumah cuma apa, main game. Keluar susah ya. Iya. Kakak saya juga ini pernah ya. Soalnya dia nakes perawat Di mana itu? di itu sana di Jogja. Di Jogja ini. Ya. Tapi kalian memang saya nggak bisa cium bau sampai berbulan-bulan bahkan. Oh, tidak pernah. Alhamdulillah saya belum pernah. Ya, belum. Waktu COVID nggak Mungkin Ah. itu cuma perasaan Mas Latif bukan doang. perasaan itu memang kalau udah cium itu malah Ada kan beliau kan Ya, dapat kena kan. jadi waktu Ternampak. COVID 2000 berapa ya? Itu depan rumah saya itu buat membeli kurban apa yang sampai salah kambing. Oh, itu ada. Berata. Oh. Itu sama sekali nggak kecium bau amis. Karena memang saya waktu kena COVID itu kali. Alhamdulillah saya tidak kenal lah. Alhamdulillah. itu pengalaman Mas Latif sebagai yang udah terjangkit kan gimana rasanya ketumbuh gitu. Itu yang kena penciuman aja apa ada yang lain Mas Bayu? Waktu kayaknya itu karena mental juga sih itu penting mental. Oh. Yang pertama waktu dengar keluarga kena COVID itu nggak bisa bangun dia nggak bisa ngapain selama 7 hari 14 hari di rumah itu sakit badan. Habis itu apa mendingan nah baru ke saluran pernapasan kita nggak bisa nyium bau. Jadi kalau mau belanja gitu keluar misalnya itu gimana? Kita nitip ke orang. Oh, nitip ke orang. Nitip ke orang. Tapi pasti nggak mau disuruh bayar karena ya pasti baik kan gitu ya. Itu selama berapa sih? 2 bulan? Sebulan? Aku karantina. Ya. Enggak 2 minggu doang. 2 minggu. Semua 2 minggu.
Tapi dalam jangka 2 minggu itu full sembuh gitu. Iya, full sembuh. Full langsung. Karena ya pasti disuruh berjemur juga sih. Oh. Apakah langsung penjiwanya kembali normal lagi setelah sembuh itu atau gimana? Enggak, jadi 2 minggu kan, 2 minggu sakit, selesai kita di rumah. Selesai 2 minggu itu nggak bisa nyium bau, nggak bisa ngerasain apa-apa. Ngerokok pun itu nggak ada rasanya. Selama 2 bulan itu nggak bisa nyium bau. Oh. Kayak orang sakit biasa berarti nggak bisa ngerasain apa-apa. Kayak sakit biasa apa beda? Kalau sakit biasa itu kalian nggak bisa ngerasain kan? Iya, hambar semua. Emang iya? Tergantung. Ya, Tergantung mas. Kalau Saya yakin pak. Kalau panas gitu, panas sakit kepala ya akan ngerasain apa? Demam itu kan Ya, kayak demam. lidah, kayak lidah. Oh iya itu dia karena tahu bau rasanya. Tapi bukan seperti itu, kalau itu kan kita posisi sehat tapi nggak bisa nyium apa gitu. Oh, posisi sehat. Posisi sehat itu 2 bulan itu sehat, cuman indera penciuman kita terganggu. Oh, mungkin itu dampak COVID ya. Dan Efeknya. nggak tahu covid, nggak tahu vaksin. Ya karena vaksin Ya. orang elit aja. Orang elit. Terus keluarga kalian pada vaksin COVID kan? 2 kali lagi. Ada 3 kali? Aku sekali. 2 kan semua tersebut. Tanggapan kalian gimana tentang vaksin satu yang pertama, yang kedua, apakah ada efek dari vaksin tersebut? Walaupun sempat ada rumornya kan, bisa mati lah, apalah ini katakan kalau vaksin. Cuman kalau saya walaupun vaksin sekali nggak ada efeknya sih, nggak terlalu ada efek sampingnya gitu. Ada yang bilang juga vaksin itu bisa menyebabkan kematian. Nah itu. Ada yang bilang vaksin itu menyebabkan perubahan sel beta di tubuh. Ada yang bilang sih, tapi belum ada bukti yang jelas ya. Berarti itu cuma konspirasi elit global saja itu. Kalau aku sih karena ini apa namanya? Terus apa? Terpercaya gitu apa? Kalau ini kita vaksin, pokoknya nih aku dulu waktu nggak bisa nyium bau, setelah vaksin itu sembuh kayak itu vaksin pertama langsung sembuh. Tapi nggak tahu sih itu vaksin ciptaan dari mana, nggak tahu. Siapa yang biayain? Akan biayain, kalau seperti kata Timothy Ronald sebagai yang pengusaha kan, nah Timothy Ronald pun bingung. Nah vaksin kan gratis sampai 3 kali kan. Ya. Nah itu yang nerimanya pun ukurannya udah internasional, Ya. udah nasional. Udah miliaran orang lah. Miliaran orang. Padahal Itu biayanya dari mana? ya, padahal kayak apa namanya obat kanker gitu nggak mau Ya. divaksin. Ya. Jadi Sedangkan di kayak negara-negara Afrika gitu kan banyak yang kayak kekurangan apa kayak gizi gitu kan. Kayak nggak ada yang peduli itu. Kalau di sini vaksin masuk 3 seluruh apa negara itu dapat semua kan gratis lagi. Nah itu dananya dari mana? Itu kalau kata Timothy Ronald nggak tahu. Dari Nggak tahu. Pemerintah mungkin. bukan internasional itu elit Elit. elit global itu. Soalnya kalau pas COVID tuh yang kaum atas tuh nggak terlalu terdampak kan. Iya. Yang terdampak tuh paling kaum menengah Iya. sama yang bawah kan. Kalau kaum atas kan nggak ngaruh apa-apa itu COVID Iya, itu. malah. Makanya mereka itu lancar ekonomi, lancar apa-apa. Kecuali orang susah ya, kayak penjual ya penjual orang lima gitu. Ya. Jual gitu. itu sih kena dampaknya kasihan. Jadi orang-orang yang biasanya jualan gitu jadi yang biasanya mau beli jadi sepi gitu yang jualan itu. Kasihan lah, banyak ojek jadi sepi. Ya ojek nggak ada lagi itu yang Kasihan. Semua kan pada di rumah. Jadi pendapatan itu langsung terstop Ya, gitu. langsung ininya Nggak turun ada lah. pemasukan, nggak ada pemasukan lagi. Mau harus pakai uang tabungan yang udah ditabung disiapin, paksa dipakai. Gitu. ada orang-orang atas aku dulu pernah baca sih katanya mereka itu suka bahwa melihat orang-orang itu gak dilakukan seperti binatang. Kenapa? Bisa. Kenapa? Contohnya misalnya nih kita makan di restoran itu depan kita ada apa namanya mika putih karena biar gak ini. Nah orang-orang atas tuh katanya suka ngeliat gitu-gituan. Jadi kan kita juga dipermainkan gitu nggak sama orang-orang
Apalagi yang Tahu. kemarin sempat viral kan yang itu Epstein Iya, itu. lifestyle itu banyak itu. Banyak pelapor-pelapornya yang udah viral gitu, udah terbuka gitu. Cuman ada lagi teori terbuka file Epstein itu gara-gara untuk nutupin kasus yang lain. Iya. Nah, gimana ya? Kasus ini, Apa kasusnya yang lain itu? kasus penyerangan Iran. Oh iya, Iya. Penyerangan Iran Hmm. oleh Amerika kan, Ya. gara-gara konflik sama Israel, tiba-tiba Amerika Serikat ikut. Karena pangkalan militer yang di, kalau nggak salah di Qatar itu dibombardir sama Iran, sama Ali Khamenei. Mati. Macam apa? Oh iya, tadi sekarang baru dibahas kan? Iya. Ya.